Selamat datang di Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Di sini, kami menyusun kebijakan demi melindungi masyarakat, kebijakan berupa norma, standar, prosedur, dan kriteria serta kajian yang meningkatkan efektivitas pengawasan obat. Dalam membuat kebijakan, kami mengandalkan data dan melibatkan semua pihak berkepentingan. Pikir adalah budaya kerja kami. Profesional, integritas, kredibel, kerjasama, inovatif, dan responsif. Kami berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari obat yang tidak memenuhi syarat khasiat, keamanan, dan mutu. Sebagai upaya responsif dalam penanganan pandemi COVID-19, Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif telah melakukan banyak inovasi dengan membuat berbagai standar, pedoman untuk mengakomodasi pemerintah dalam penanganan COVID-19, diantaranya Keputusan Kepala BPOM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persetujuan Penggunaan Darurat, EUA. Keputusan Kepala BPOM tentang pelaksanaan pengawasan pemasukan obat ke dalam wilayah Indonesia pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Kepala BPOM Nomor 24 Tahun 2017 tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat. Informatorium obat COVID-19 di Indonesia dan dalam rangka menjamin mutu obat COVID-19 yang beredar, telah disusun standar obat non-kompendial untuk obat COVID-19. Selain itu, untuk meningkatkan eksistensi dan peran di kancah internasional, Direktorat Standarisasi ONPPZA berperan aktif dalam menyelesaikan isu-isu global, diantaranya sebagai Vice Chair Pharmaceutical Product Working Group, Observer ICH, the International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use. International Pharmaceutical Regulators Program Member. Dalam aspek pelayanan publik, Direktorat Standarisasi ONPPZA telah melakukan inovasi pelayanan yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Yang pertama, Sistem Informasi Standar Obat atau SISOBAT adalah aplikasi berbasis web yang mencakup 3 layanan publik yang diselenggarakan oleh Direktorat Standarisasi ONPPZA. Produk standarisasi ONPPZA yang mencakup peraturan, standar, Farmakope Indonesia, standar obat non-kompendial, berbagai pedoman lainnya. Pelayanan publik, pengajuan pertanyaan dan konsultasi online, offline. Kualitas pelayanan publik Direktorat Standarisasi ONPPZA semakin meningkat karena dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui standarobat.pom.go.id. Yang kedua, Push Email merupakan sistem notifikasi otomatis regulasi dan rancangan regulasi terbaru di bidang obat dan NPPZA sebagai salah satu bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pelaku usaha di bidang industri farmasi, pedagang besar farmasi dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Selain itu, dalam 1 tahun terakhir, Direktorat Standarisasi ONPPZA banyak melakukan terobosan dan inovasi pada 6 area perubahan. Yang pertama, area manajemen perubahan merupakan area yang bertugas untuk mempersiapkan, melengkapi dan mendukung individu di Direktorat Standarisasi ONPPZA agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Beberapa inovasi yang telah dilakukan dan dikatalis oleh adalah YOK bangun zona integritas. Komitmen Sobat sebagai simbol adanya komitmen seluruh pegawai Direktorat Standarisasi ONPPZA dalam pembangunan zona integritas menuju WBK. Sobat Pintar adalah kegiatan untuk pemanfaatan dinding kreativitas Direktorat Standarisasi ONPPZA sebagai media informasi untuk menyampaikan informasi terkini dan menuangkan ide serta kreativitas seluruh pegawai. Kutipan Sobat adalah program saring quotes positif dan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja pegawai Direktorat Standarisasi ONPPZA. Selain itu, sebagai upaya responsif untuk menangkal hoaks seputar pandemi COVID-19,
Tim manajemen perubahan bekerja sama dengan Agent of Change, membuat serial Hi Sobat Vaccine Series, dan Sobat New Normal. Dan segala inovasi yang digagas oleh Pokja Manajemen Perubahan dapat diakses melalui aplikasi Sobat Perubahan. Yang kedua, area penataan tata laksana. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pemastian sistem manajemen mutu di Direktorat Standarisasi ONPPZA yang lebih cepat dan efisien, yaitu dengan adanya aplikasi atau sistem informasi push email, notifikasi, peraturan. Brankas Sobat merupakan sistem digitalisasi dokumen dan pengintegrasian sistem manajemen mutu dan area reformasi birokrasi. Dengan adanya Brankas Sobat diharapkan semua dokumen sistem manajemen mutu beserta seluruh data dukung masing-masing area reformasi birokrasi dapat diakses melalui satu pintu sehingga dapat mempercepat dalam penelusuran dokumen. Yang ketiga, area penataan sistem manajemen SDM. Kami percaya bahwa perubahan menuju hal baik dimulai dari hal kecil dan diri sendiri. Karenanya, sumber daya manusia yang unggul adalah kunci untuk mencapai kinerja yang lebih maksimal. Kami telah melakukan sejumlah program unggulan, di antaranya Belajar Bareng Sobat. Program ini dimaksudkan untuk mentransfer ilmu hasil dari pelatihan kepada teman-teman yang tidak mengikuti pelatihan. Rapor Sobat merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud transparansi terhadap penilaian kinerja individu dan sarana untuk memotivasi agar menjadi teladan yang baik. Dengan pemberian reward and punishment ini memacu teman-teman di standarisasi ONPPZA melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kinerja direktorat. Sobat Disiplin. Kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk konsisten kami dalam menegakkan kedisiplinan dan menciptakan budaya kerja profesional. Dengan adanya kegiatan ini terjadi peningkatan disiplin pegawai dalam ketaatan pemakaian seragam. Sobat Panutan. Kegiatan yang bertujuan untuk pemberian reward sebagai pemacu semangat pegawai untuk berkinerja dengan lebih baik lagi. Yang keempat, area penguatan akuntabilitas kinerja. Pada area penguatan akuntabilitas, dilakukan digitalisasi untuk dapat mewujudkan target berupa meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi. Digitalisasi dan integrasi terkait area penguatan akuntabilitas dituangkan dalam Kinan Sobat, Kinerja dan Anggaran Direktorat Standarisasi Obat NPPZA, yang meliputi monitoring realisasi anggaran untuk memantau penggunaan dan penyerapan anggaran serta realisasi kinerja untuk memantau kinerja dan output direktorat secara berkala. Yang kelima, area penguatan pengawasan. Reformasi birokrasi tidak akan berjalan sempurna tanpa didukung sistem pengawasan yang baik. Melalui sistem pengawasan yang baik akan dihasilkan suatu sistem birokrasi yang bersih, terbebas dari segala bentuk pelanggaran dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Beberapa kegiatan dan inovasi pada area ini, diantaranya: yang pertama, pengendalian gratifikasi melalui pelaporan dan monitoring evaluasi secara rutin. Pelaksanaan public campaign melalui berbagai kanal media termasuk pada aplikasi pelayanan publik. Kedua, penerapan SPIP melalui pembentukan tim SPIP, penerapan manajemen risiko yang inklusif dengan melibatkan semua pegawai. Sosialisasi dan public campaign baik kepada pihak internal maupun eksternal. Yang ketiga, melakukan inovasi di antaranya dengan membuat survei efektivitas penerapan peraturan perundang-undangan, serta pemanfaatan aplikasi push email dalam penyebarluasan informasi peraturan perundang-undangan terbaru maupun yang sedang dalam konsultasi publik sebagai bentuk peningkatan lingkungan pengendalian risiko di lingkungan Direktorat Standarisasi Obat, NPPZA. Yang keempat, penerapan whistleblowing system dan penanganan pengaduan masyarakat melalui public campaign dan monitoring evaluasi pelaporan secara rutin. Kami juga telah melakukan inovasi dengan menyediakan sarana pelaporan WBS dan pengaduan melalui aplikasi Si Sobat. Yang keenam, area peningkatan kualitas pelayanan publik. Badan POM sebagai lembaga pemerintah,
terus berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik atau sering disebut dengan good governance. Direktorat Standarisasi Obat NPPZA terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang prima. Direktorat Standarisasi Obat NPPZA telah memiliki standar pelayanan dan telah dimaklumatkan yang dapat diakses melalui flyer, aplikasi Sisobat, dan media sosial, Instagram, Twitter, YouTube. Melalui Sisobat, segala hambatan yang terjadi dalam penyampaian informasi terkait dengan NSPK di bidang obat dalam rangka regulatory assistance dapat diminimalisir karena sistem ini dapat diakses oleh seluruh stakeholder dimanapun dan kapanpun. Saya Rizka Andalusia, Direktur Standarisasi Obat dan Napsa. Direktorat Standarisasi Obat dan Napsa merupakan salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berperan dalam menyusun kebijakan dalam bidang pengawasan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat aktif. Beberapa terobosan dan inovasi telah kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi layanan, peluncuran buku, dan regulasi-regulasi yang mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19. Sebagai bentuk semangat proaktif dalam membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, kami berkomitmen untuk menyusun regulasi peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan konsultasi terkait dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang obat dan napsa dengan sebaik-baiknya. Kami akan senantiasa untuk mendukung tugas fungsi pengawasan obat serta meningkatkan daya saing produk obat di pasar internasional, tidak diskriminatif, transparan, tepat waktu, dan tanggap terhadap keluhan. Melalui regulasi yang mampu laksana, dengan tetap mengutamakan aspek keamanan, khasiat, dan mutu obat yang beredar di masyarakat, Direktorat Standarisasi Obat dan Napsa siap melayani sepenuh hati dengan rasa empati dan semangat memberikan solusi. Salam perubahan. Aryani Pratami Dewi, perwakilan dari Tempo Group sebagai General Manager Regulatory Compliance dan Licenses, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Badan POM melalui Direktorat Standarisasi Obat yang telah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dengan melibatkan seluruh stakeholder, termasuk industri farmasi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat implementatif dan pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Selain itu, kami merasa sangat terbantu dengan adanya salah satu inovasi dari Direktorat Standarisasi Obat melalui Sistem Informasi Standar Obat atau yang biasa disebut dengan Sisobat. Kami dapat dengan mudah mengajukan usulan dan masukan terhadap rancangan regulasi, dan kami juga dapat dengan mudah mengajukan pertanyaan dan berkonsultasi terkait regulasi, terutama yang berkaitan dengan standar mutu obat. Berdasarkan pengalaman kami berkonsultasi menggunakan aplikasi Sisobat, kami mendapatkan feedback dan arahan yang cukup jelas dari Direktorat Standarisasi Obat, dan hasil konsultasinya terdokumentasi dengan baik. Kami sangat mengapresiasi segala bentuk inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Standarisasi Obat sebagai upaya dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima. Dan kami juga turut mendukung Direktorat Standarisasi Obat dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sukses untuk Direktorat Standarisasi Obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Nurhayati, perwakilan dari PT Pfizer Indonesia sebagai Head of Regulatory Affairs Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada Badan POM melalui Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif yang telah menerbitkan Peraturan Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan Obat ke dalam wilayah Indonesia pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19.
Peraturan ini sangat berguna bagi kami sebagai dasar hukum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemasukan obat ke dalam wilayah Indonesia pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 sesuai dengan kriteria keamanan, khasiat, dan mutu obat COVID-19. Kami sangat mengapresiasi atas upaya responsif Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam menunjang penanganan pandemi COVID-19. Kami juga turut mendukung Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sukses untuk Direktorat Standarisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Michelle, Regulatory Affairs Manager dari Kalbe Group, mengucapkan terima kasih kepada Badan POM melalui Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA dengan diterbitkannya peraturan ini sebagai dasar hukum bagi kami para pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan ketersediaan obat termasuk vaksin di Indonesia dengan diterbitkannya persetujuan penggunaan darurat atau yang kita kenal juga dengan sebutan Emergency Use Authorization atau EUA dalam masa wabah atau pandemi saat ini. Kami sangat mengapresiasi atas upaya responsif dari Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami juga mendukung Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sukses untuk Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA. Salam sehat. Saya Dr. Diana, mewakili tenaga kesehatan, mengucapkan terima kasih kepada Badan POM melalui Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA yang telah menyusun dan menerbitkan buku informatorium obat COVID-19 di Indonesia. Melalui buku ini, kami selaku tenaga kesehatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 dan sarana kesehatan lainnya di Indonesia mendapatkan referensi obat-obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19. Buku informatorium obat COVID-19 di Indonesia ini selalu diperbaharui secara berkala, sehingga sangat membantu kami dalam mendapatkan informasi terkini mengenai obat-obat yang digunakan dalam penanganan COVID-19. Mengingat efikasi dan keamanan obat-obat tersebut bersifat dinamis, mengikuti perkembangan hasil uji klinik obat COVID-19 terkini, perkembangan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam terkait karakteristik SARS-CoV-2 dan pembaharuan tata laksana penanganan COVID-19 baik yang berlaku di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya di dunia. Kami sangat mengapresiasi atas upaya responsif Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA dalam penanganan pandemi COVID-19 dengan menerbitkan buku ini. Kami juga turut mendukung Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sukses untuk Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA. Terima kasih. Saya Hemi, perwakilan dari PT Boehringer Ingelheim Indonesia sebagai Regulatory Affairs, mengucapkan terima kasih kepada Badan POM melalui Direktorat Standarisasi Obat dan NAPSA yang telah menerbitkan peraturan ini sebagai dasar hukum dan petunjuk teknis implementasi bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka percepatan ketersediaan obat maupun vaksin di Indonesia melalui penerbitan persetujuan penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization pada kondisi wabah atau pandemi. Kami sangat mengapresiasi upaya responsif dari Direktorat Standarisasi Obat dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami juga mendukung Direktorat Standarisasi Obat dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Sukses selalu untuk Direktorat Standarisasi Obat Badan POM. Terima kasih.
Direktorat Standarisasi Obat dan Napsa. Menurut UWBKM. Salam